Halo pemirsa, kembali lagi di Wanyus Bola. Kabar baik datang untuk pecinta sepak bola tanah air. Calvin Verdong resmi ukir sejarah sebagai pemain pertama Indonesia yang berkarir di Liga Utama Prancis. Pemain berusia 28 tahun itu diumumkan sebagai pemain anyar Lille dan mendapatkan kontrak selama 3 tahun. Informasi lainnya pemirsa, kabar pemecatan datang dari sepak bola Turki. Pelatih ternama Jose Mourinho resmi angkat kaki dari Fenerbahce usai gagal menembus fase grup Liga Champions. Pelatih yang sebelumnya disambut dengan euforia, kini harus berakhir dramatis di masa baktinya yang singkat. Pemirsa, inilah Wanyus Bola selengkapnya. Calvin Verdong resmi bergabung dengan klub Liga Utama Prancis, Lille. Bek timnas Indonesia itu dikontrak 3 tahun setelah ditebus seharga 3 juta euro dari NEC Nijmegen, sebagaimana diumumkan melalui laman resmi klub pada Selasa 2 September 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Verdong pun mencatat sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang tampil di kasta tertinggi Liga Prancis. Dirinya akan mengenakan jersey bernomor punggung 24. Diketahui pemain berusia 28 tahun itu terbang ke Lille usai melakoni laga terakhir bersama NEC ketika timnya kalah 2-3 dari Fortuna Sittard akhir pekan lalu. Selama 4 musim berseragam NEC, Verdong menorehkan 165 penampilan dengan 8 gol dan 9 assist. Sementara itu di timnas Indonesia, Verdong merupakan andalan di posisi bek kiri dengan 10 caps sejak debut pada 6 November 2024. Usai diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Lille, Verdong langsung terbang ke Surabaya untuk bergabung dengan skuad Garuda dalam agenda FIFA Matchday melawan China Taipei dan Lebanon. Laga tersebut menjadi rangkaian persiapan tim asuhan Patrick Kluivert jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Transfer pemain Persib Bandung musim ini selalu menampilkan kejutan. Klub berjuluk Maung Bandung itu resmi merekrut 2 pemain keturunan Indonesia yang sebelumnya berkarir di Eredivisie Belanda, yakni Tom Haye dan Eliano Rangers. Kehadiran keduanya menambah daftar pemain naturalisasi yang tampil di Super League.
Meski sama-sama berstatus rekrutan anyar, sorotan publik justru mengarah pada perbedaan gaji keduanya yang terpaut sangat jauh. Tom Haye yang didatangkan secara gratis memperoleh bayaran fantastis. Berdasarkan data Kapologi, ia digaji sekitar 750 juta rupiah per bulan atau setara 9 miliar rupiah per musim, di luar bonus dan insentif. Angka ini membuat Haye masuk jajaran pemain dengan bayaran tertinggi di Super League musim ini. Kemudian, nilai pasarnya pun mencapai 19 miliar rupiah menurut Transfermarkt, tertinggi di antara rekrutan baru lainnya. Di sisi lain, gaji Eleanor Rangers jauh lebih kecil. Saat masih membela PEC Zwolle, menurut data AI Score, ia hanya menerima sekitar 1 miliar rupiah per tahun atau sekitar 17 juta rupiah per pekan. Angka tersebut sangat kontras jika dibandingkan dengan Haye. Meski Persib belum mengumumkan secara resmi nilai kontrak Rangers, latar belakang karirnya memperkirakan nominal yang diterima tidak sebesar kompatriotnya itu. Perbedaan besar dalam hal gaji tidak mempengaruhi pandangan manajemen Persib. Klub menilai baik Haye maupun Rangers tetap memiliki peran strategis dalam memperkuat tim demi target yang lebih kompetitif musim ini. Harapan Mes Hilgers untuk segera meninggalkan FC Twente kandas. Rencana kepindahan bek timnas Indonesia itu ke klub Liga Utama Perancis, Stade Brest, gagal terrealisasi. Menurut laporan Football International, kegagalan tersebut terjadi karena Hilgers tidak memiliki cukup waktu untuk menjalani tes medis. Bursa transfer di Prancis memang ditutup lebih cepat dibandingkan sebagian besar Liga Eropa lainnya, yakni pukul 20.00 waktu setempat. Sementara di negara lain biasanya berakhir pada tengah malam. Meski demikian, peluang Hilgers untuk angkat kaki dari Twente belum sepenuhnya tertutup.
dirinya masih bisa memanfaatkan bursa transfer domestik di Belanda yang menyisakan 1 hari lagi, atau memilih berkarir di Liga Belgia yang bursa transfernya masih terbuka hingga sepekan ke depan. Diketahui, Miss Hilgers telah dipinggirkan oleh pelatih FC Twente, Joseph Austing, dalam beberapa pertandingan terakhir. Sang pelatih menyebut hanya akan memainkan para pemain yang mempunyai komitmen untuk bertahan bersama klub dengan julukan The Tuckers. Sebuah kejutan datang dari tim nasional Arab Saudi menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Hervé Renard secara mengejutkan mencoret bek kanan andalan Saud Abdul Hamid dari daftar skuad yang dipersiapkan menghadapi laga penting melawan timnas Indonesia dan Irak. Keputusan yang diumumkan pada akhir Agustus 2025 itu menimbulkan tanda tanya besar. Mengingat Abdul Hamid merupakan pemain berpengalaman yang pernah memperkuat AS Roma, sekaligus menjadi pesepak bola pertama asal Arab Saudi yang berkarir di Eropa. Meski pihak tim menyebut pencoretan ini murni alasan teknis, banyak kalangan menyoroti waktu pengumuman yang dinilai kurang tepat. Apalagi keputusan tersebut muncul saat skuad Arab Saudi tengah memulai pemusatan latihan intensif di Republik Ceko sebagai persiapan menghadapi laga krusial Grup B. Absennya Abdul Hamid jelas memunculkan pertanyaan mengenai strategi yang akan diterapkan Renard, serta seberapa dalam kekuatan skuad yang dimiliki Arab Saudi untuk menghadapi persaingan ketat di kualifikasi. The Special One, Jose Mourinho, resmi didepak sebagai pelatih klub asal Turki Fenerbahce. Fenerbahce resmi mengakhiri kerjasama dengan Jose Mourinho hanya 2 hari setelah kegagalan klub melaju ke fase grup Liga Champions musim 2025-2026. Keputusan tersebut diambil menyusul kekalahan Fenerbahce dari Benfica di babak play-off dengan agregat akhir 0-1. Hasil itu dinilai menjadi salah satu pemicu utama diberhentikannya pelatih asal Portugal tersebut.
Menurut sumber internal klub, manajemen mempertimbangkan performa tim di level Eropa sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pelatih. Jose Mourinho, yang dikenal luas dengan julukan The Special One, dikabarkan telah meninggalkan Istanbul. Ia dilaporkan terlihat menyendiri di bandara internasional kota tersebut, menunggu jadwal penerbangan untuk kembali keluar Turki. Kabarnya, Mourinho akan terbang ke Portugal untuk menyaksikan laga Sporting Lisbon melawan FC Porto dalam lanjutan Liga Portugal. Dahulu, ia disambut meriah oleh ribuan penggemar bak pahlawan saat tiba di Istanbul. Kini, Jose Mourinho terlihat seorang diri di bandara. Hingga kini, pihak Fenerbahce belum mengumumkan pengganti Mourinho secara resmi. Namun sejumlah nama disebut-sebut tengah dipertimbangkan oleh manajemen klub. Liverpool berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 saat menjamu Arsenal di Stadion Anfield. Hugo Ekitike sempat membuka keunggulan untuk Liverpool melalui gol pada menit ke-60, namun wasit menganulir gol tersebut karena dianggap offside. Gol penentu kemenangan akhirnya datang pada menit ke-83. Tendangan bebas indah dari Dominik Szoboszlai tak mampu dibendung kiper Arsenal. Meski kalah, Arsenal tampil dominan dalam penguasaan bola dan pertahanan yang rapi. Sayangnya tim asuhan Mikel Arteta gagal memanfaatkan banyak peluang yang mereka ciptakan sepanjang pertandingan. Dengan kemenangan ini, Liverpool mengoleksi 9 poin dari 3 laga, hasil 3 kemenangan beruntun tanpa kekalahan. Tambahan poin penuh tersebut membuat The Reds semakin kokoh di puncak klasemen sementara Liga Inggris. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di Wanyus Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyus.com.